Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Johari MSI selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Bapak Hisham Fahmi MKOM selaku anggota penguji 1. Dan juga yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Jamhuri MSI selaku anggota penguji 2 serta dosen pembimbing. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen penguji dan juga dosen pembimbing serta teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya hari ini pada tanggal 16 Mei 2025. Pada kesempatan ini saya Alvin Aura Ins dengan nomor NIM 2106011110012 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Gauss-Newton dan QR Decomposition dalam model regresi logistik untuk klasifikasi biner pada prediksi keselamatan penumpang Titanic. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Kemajuan teknologi dan daya komputasi memungkinkan penerapan algoritma kompleks secara luas. Hal ini memudahkan penerapan algoritma machine learning, termasuk regresi logistik untuk klasifikasi dan prediksi. Klasifikasi sendiri mengelompokkan data berdasarkan karakteristik. Regresi logistik cocok untuk klasifikasi biner, memodelkan hubungan antara variabel input dan output kategorik menggunakan pendekatan statistik terhadap data berlabel. Untuk meningkatkan akurasi serta efisiensi regresi logistik dibutuhkan metode optimasi. Dan di sini saya memilih Gauss-Newton dan QR decomposition untuk mengoptimalkan parameter model. Dua metode yaitu Gauss-Newton dan juga QR decomposition. Yang pertama yaitu metode Gauss-Newton adalah pendekatan iteratif yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah least square atau jumlah kuadrat terkecil. Lalu QR decomposition berperan penting dalam menyelesaikan masalah kuadrat terkecil linear, terutama ketika data memiliki masalah multikolinearitas. Lalu gabungan dua metode di atas memberi nilai tambah yaitu Gauss-Newton sebagai percepatan konvergensi parameter dan juga QR decomposition untuk mengatasi multikolinearitas dan perkuat stabilitas. Harapannya, model klasifikasi lebih akurat dan efektif dalam pengambilan keputusan. Lalu dataset Titanic ini diambil dari Kaggle yang dipilih karena representatif untuk kasus klasifikasi biner dan banyak digunakan sebagai benchmark dalam penelitian machine learning. Jadi di sini saya mengambil 4 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Liana yang terbit pada tahun 2021. Pada penelitian yang diteliti Liana ini berisi mengkombinasikan regresi logistik biner dengan metode bagging untuk memprediksi status peserta KB di Kota Tegal. Persamaannya yaitu kita sama-sama menggunakan regresi logistik biner untuk memprediksi variabel klasifikasi biner. Tetapi samping itu memiliki perbedaan bahwa Liana menggunakan metode ensemble, sedangkan nanti saya akan menggunakan metode optimasi yaitu Gauss-Newton dan QR decomposition yang berfokus pada peningkatan efisiensi estimasi parameter. Lalu yang kedua ada penelitian dari Dora dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2017. Pada penelitian ini berisi mengenai implementasi Gauss-Newton dengan GNRBA untuk klasifikasi kanker payudara. Persamaannya yaitu kita sama-sama menggunakan metode Gauss-Newton dalam konteks klasifikasi dan berfokus pada akurasi model. Tetapi Dora menerapkan Gauss-Newton pada data medis dan juga menggabungkannya dengan Bootstrap, sedangkan saya akan menerapkannya pada Titanic dan mengkombinasikannya dengan QR decomposition. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Bapak Jamhuri yang diterbitkan pada tahun 2022
yang berisi mengevaluasi efektivitas metode Gauss-Newton dalam meningkatkan efisiensi konvergensi parameter regresi logistik biner. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode Gauss-Newton untuk optimasi regresi logistik biner. Tetapi pada penelitian Bapak Jamhuri hanya membahas Gauss-Newton secara tunggal. Sedangkan nanti saya akan menambahkan QR decomposition sebagai metode tambahan untuk menangani masalah multikolinearitas. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Reza dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2021, yaitu pada penelitian ini sama-sama menggunakan data dataset Titanic dan juga menggunakan model logistik biner. Tetapi di sini Reza belum menggunakan teknik optimasi, sementara penelitian yang akan saya lakukan akan mengembangkan pendekatan yang lebih canggih dengan mengintegrasikan Gauss-Newton dan QRT Composition untuk meningkatkan performa model. Lalu selanjutnya di sini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode Gauss-Newton dalam QR decomposition untuk memprediksi keselamatan penumpang kapal Titanic. Lalu yang kedua ada bagaimana performa model Gauss-Newton dan QR decomposition dalam memprediksi keselamatan penumpang kapal Titanic. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan metode Gauss-Newton dan QR decomposition dalam memprediksi keselamatan penumpang kapal Titanic berdasarkan data yang tersedia. Lalu untuk tujuan yang kedua, untuk mengevaluasi performa metode Gauss-Newton dan QR decomposition dalam melakukan prediksi keselamatan penumpang kapal Titanic dengan mengukur akurasi, efisiensi komputasi, dan stabilitas numerik dari kedua metode tersebut. Lalu langsung saja kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode ini jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan pendekatan berfokus pada pengolahan dan analisis data numerik untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan secara sistematis. Lalu yang kedua ada data dan sumber data. Jadi data yang saya gunakan adalah data sekunder yang saya ambil dari platform Kaggle. Dan di sini data tersebut terdiri dari 1.309 korban dan juga ada 14 fitur. Tapi saya hanya menggunakan 9 fitur yang dipilih melalui Chi-square test dan juga information value yang dimana di situ akan menghasilkan fitur-fitur yang terbaik, yaitu ada 9 fitur yang ada di bawah ini. Lalu dari fitur-fitur yang telah dipilih di atas akan saya definisikan, akan saya tetapkan, saya kelompokkan menjadi dua jenis variabel, yaitu ada variabel Y dan juga variabel X. Jadi variabel Y ini terdapat satu variabel, yaitu variabel target survival, dan ada 9 variabel X. Jadi variabel Y di sini akan saya umpamakan sebagai YI dan variabel X 1 sampai 9 akan saya katakan sebagai variabel XI. Lalu kita masuk pada tahapan penelitiannya. Yang pertama ada tahapan pemrosesan data. Pada tahapan ini, kita akan menginput data berupa fitur XI dan juga label YI. Lalu kita lakukan normalisasi fitur. Jadi di sini normalisasi fitur digunakan untuk data numerik seperti var, age, dan lain-lain. Tetapi kita akan melakukan encoding untuk data kategorikal, yaitu selain data numerik yang saya sebutkan tadi. Lalu setelah itu kita bagi data menjadi 3 bagian. Di sini saya akan membagi data training sebesar 70%, validation sebesar 15%, dan data testing sebesar 15%.
Lalu yang kedua adalah inisialisasi dan iterasi awal. Set epoch awal I sama dengan 1. Lalu inisialisasi bobot awal W. Jadi inisialisasi bobot ini merupakan parameter yang akan dipelajari oleh model. Parameter yang akan menentukan seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap prediksi output. Lalu selanjutnya ada penerapan metode logistik binar, yaitu yang pertama hitung ZI dengan rumus yang saya tampilkan. Jadi ZI ini merupakan output mentah. Agar bisa diolah menjadi probabilitas, maka kita akan masukkan ZI ke dalam fungsi aktivasi sigmoid dengan rumus yang sudah saya lampirkan. Lalu setelah itu, ketika kita mendapatkan fungsi aktivasi sigmoid, kita mendapatkan YI terbaru, yaitu lalu kita akan menghitung loss function binary cross entropy dengan rumus sebagai berikut yang berguna sebagai agar kita tahu seberapa salah prediksi itu dibanding dengan label sebenarnya. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu rumus loss-nya, kita ambil turunannya terhadap setiap parameter WC. Hitung gradiennya per sampel untuk membentuk Jacobian dengan rumus di bawah ini. Maka elemen Jacobian yang didapatkan sebagai berikut. Gradien di atas dihitung untuk semua data I dan semua parameter J, lalu disusun ke dalam matriks Jacobian yang uh, yang beranggotakan himpunan bilangan real berdimensi M dikali P. Lalu selanjutnya kita gunakan aproksimasi Gauss-Newton. Setelah proses sebelumnya, lalu kita akan mendefinisikan parameter yang akan dihitung, yaitu di sini kita akan mendefinisikan parameter W dan G. Lalu dari parameter yang didefinisikan itu, kita gunakan informasi dari Jacobian J untuk membentuk sistem linear dan didapatkan JW sama dengan G. Lalu kita ubah ke dalam bentuk persamaan normal menjadi J transpose dikali J dikali W sama dengan J transpose dikali G. Lalu dari persamaan itu kita akan menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan QR decomposition. Dari persamaan tadi kita menggunakan QR decomposition yaitu J sama dengan GR. Lalu kita substitusikan kedua persamaan tersebut menjadi seperti yang saya lampirkan ini. Lalu didapatkan hasil akhirnya RW sama dengan S. Lalu kita gunakan back substitution untuk menyelesaikan RW sama dengan S. Setelah kita dapatkan, lalu kita mengupdate bobotnya dengan rumus sebagai berikut untuk mengevaluasi performa model. Kita dapat memberhentikan update bobot di saat delta W kurang dari epsilon atau loss stabil atau juga iterasi sudah cukup banyak. Lalu yang terakhir, pembaruan dan evaluasi model. Bobot model terakhir diperoleh W pangkat bintang melalui proses optimasi. Evaluasi performa model pada data uji kita akan menggunakan W bintang untuk mengevaluasi performa model pada data uji. Bandingkan dengan level asli YI. Lalu hitung menggunakan metrik evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan lain-lainnya. Lalu kita akan dapat mengambil kesimpulan dan penelitian selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan dan kurang tepat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.